Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 761-770. Dongeng Donghua. Bab 761. Bencana Hibah. Sin berpindah lagi ke sisi Yan Liu Yuan. Di padang rumput utara, Yan Liu Yuan duduk di tenda Wang Ting dan mendengarkan Hasan, dan dia mendengarkan dengan tenang, seolah The First Order, Bab 761-770. Dongeng Donghua. Bab 761. Bencana Hibah. Sin berpindah lagi ke sisi Yan Liu Yuan. Di padang rumput utara, Yan Liu Yuan duduk di tenda Wang Ting dan mendengarkan Hasan, dan dia mendengarkan dengan tenang, seolah memikirkan sesuatu. Hasan duduk berlutut. Pada saat ini, dua pemimpin suku yang baru kami rekrut juga telah ditundukkan. Mereka mendedikasikan setengah dari ternak dan domba untuk Wang Ting, meminta pemilik bahwa Anda dapat membawa mereka bersama Anda saat ini. Yan Liu Yuan tertawa, keduanya punya ide bagus. Wakil orang Lu dan Qiutun kehilangan helm dan baju besi mereka, dan bahkan senjata dan kuda mereka hilang. Berapa banyak sapi dan domba yang tersisa? Lusinan kepala, bisik Hasan, dan kepalanya turun lebih rendah setelah dia berkata, Tuan, wakil Lu dan suku Qiutun memiliki hubungan yang baik dengan kami di tahun-tahun awal, dan ada banyak badai salju di masa lalu. Ini membantu, kali ini saya membuat klaim sendiri, tolong hukum saya. Tidak, Yan Liu Yuan mengambil peta dan melirik padanya. Kamu adalah penunggang kuda kananku sekarang. Masalah sepele seperti ini masih bisa diputuskan. Mereka ingin turun untuk melawan lembah rumput dengan mereka, lalu membawa mereka. Yah, Wang Ting pertama kali didirikan ketika kekurangan bakat. Anda bisa memberitahu wakil Lu Hong dan Qiu Dunyu bahwa Yang Mulia Wang Ting membutuhkan tentara. Jika dia takut bertarung dalam perjalanan ke selatan, biarkan domba-domba itu pergi. Hasan sangat gembira, Tuan, yakinlah, aku akan memberitahu mereka. Selama itu adalah orang normal, yang tidak bisa sedikit egois, Hasan telah menjalin hubungan baik dengan kedua suku, dan sekarang ia mengawasinya bertemu dengan tuan laki-laki. Tentu saja berharap teman-teman juga dapat disukai oleh pemiliknya. Selain itu, sekarang ada 8 suku yang menyerah di bawah kerajaan, meskipun ia dinobatkan sebagai penunggang yang tepat, sukunya tidak harus sekuat suku-suku lain ini. Hasan juga membutuhkan lengannya untuk mempertahankan penunggangnya yang tepat. Otoritas. Di mana ada orang, akan ada sungai dan danau, di mana ada kekuatan untuk ditunjukkan, akan ada politik. Hasan tidak pandai dalam hal ini, tetapi perlahan-lahan ia bisa belajar menjadi baik. Di masa depan, seluruh padang rumput akan menjadi wilayah pemiliknya. Betapa luasnya padang rumput itu, bahkan Hasan akan merasa panas. Yan Liu Yuan menatap Hasan sambil tersenyum, tidak apa-apa untuk berpikir dengan hati-hati, tapi lain kali, tolong katakan padaku sebelumnya, dan jangan memainkan permainan kata-kata. Permainan kata ini merujuk pada acara menyumbangkan setengah dari sapi dan domba, tetapi sebenarnya hanya ada beberapa lusin. Bermain permainan kata, 10 nomaden tidak sebagus 1 orang selatan. Begitu Hasan mengatakan ini, Hasan buru-buru membungkuk, Tuan, tolong percaya, Hasan tidak akan pernah berani. Ya, apa yang akan kamu lakukan? Apakah klan lain siap? Tanya Yan Liu Yuan. Aku siap pergi ke Jin, dan semua suku sudah melenturkan otot mereka. Tetapi seseorang meminta Hasan untuk bertanya apakah kamu perlu menyiapkan makanan untuk para serigala terlebih dahulu. Tanya Hasan. Tidak, mereka lebih lembab daripada kamu. Jika kamu punya waktu untuk khawatir tentang mereka, lebih baik untuk mengkhawatirkan dirimu sendiri, jawab Yan Liu Yuan. Tapi kamu katakan kepada mereka, kali ini aku ingin melihat apakah mereka bertarung dengan berani.
Jangan berharap serigala, padang rumput. Jika pria di sekolah belajar untuk bergantung pada orang lain, maka bahkan sedikit darah terakhir hilang. Pergi, aku telah memilih rute, tetapi aku harus menunggu anggrek pelayan dan tulang pipi untuk pergi dulu. Sekarang kekacauan di padang rumput secara bertahap mereda. Di masa lalu, karena berkeringat, selalu ada perselisihan di padang rumput, dan semua orang ingin menjadi raja yang baru. Akibatnya, puluhan suku yang telah dipelintir bersama oleh keringat itu sekaligus terkoyak. Tapi sekarang, hanya 3 pengadilan Wang Liu, Pulan, dan Bon Bon dari Yan Liu Yuan yang tersisa. Sekitar 3 kekuatan ini, puluhan suku kecil berafiliasi, dan semuanya masih menonton. Misalnya, suku-suku ini disusun oleh Yan Liu Yuan, serta suku-suku yang disusun oleh suku Pulan dan suku Bon Bon. Perlahan-lahan beberapa orang di padang rumput mengatakan secara pribadi bahwa apa yang diinginkan suku itu adalah bisa makan dan memakai kehangatan tanpa terdegradasi, setelah badai salju. Suku itu menderita kerugian besar. Jadi dari mana kerugian ini berasal? Selatan, tentu saja. Jadi semua orang berpikir bahwa jika ketiga keluarga dapat membawa Anda ke selatan untuk melawan lembah rumput, maka siapa pemilik lahan rumput yang benar-benar baru? Jika tidak, mereka hanya dapat dianggap sombong. Suku-suku padang rumput tidak pernah benar-benar bersatu. Oleh karena itu, sekarang ketiga kekuatan siap untuk pergi ke selatan. Jika musim dingin akan berlalu, es di sungai secara bertahap hancur, dan sekarang tidak lagi cocok untuk bermain rumput. Tetapi situasi memaksa kami semua untuk pergi ke selatan. Sebaliknya, Yan Liu Yuan adalah yang termudah. Tampaknya dia tidak terlalu khawatir untuk pergi ke selatan saat ini. Apa yang telah dia lakukan hari ini adalah berbicara dengan pemimpin suku satu persatu, mendengarkan permintaan semua orang, dan mendengarkan. Semua orang khawatir, tetapi tidak mengungkapkan sikap dan tidak memecahkan masalah bagi mereka. Awalnya, Hasan khawatir tentang apakah kepala suku akan memiliki pendapat, tetapi beberapa hari kemudian, dia menemukan bahwa para kepala suku itu jauh lebih jujur. Dan satu persatu mengatakan secara pribadi bahwa mereka tidak dapat melihat apa yang dipikirkan tuannya. Itu terlalu misterius. Misterius perlahan berubah menjadi kekaguman. Apa yang Hasan tidak mengerti adalah bahwa tuannya tidak melakukan apa-apa. Yan Liu Yuan melirik Hasan, "Oke, mari kita mundur." Karena itu, Hasan membungkuk kepada Yan Liu Yuan, dan kemudian memberi hormat kepada Kikich, tidak jauh dari Yan Liu Yuan, sebelum perlahan-lahan menarik diri dari akun Wang Ting. Kiki dulunya adalah putrinya, tetapi sekarang Kiki adalah nyonya rumah di Wang Ting. Jika Li Xiaoyu membawa orang keluar untuk mengambil garam di seluruh suku, semua urusan sehari-hari akan ditangani oleh Kiki. Oleh karena itu, setengah dari harapan Hasan untuk masa depan sebenarnya adalah putrinya. Ketika tuannya telah menguasai padang rumput yang luas ini, bagaimana mungkin tidak ada tempat baginya? Hasan berpikir bahwa dia harus segera menjelaskan kepada para kepala wakil rakyat Lu dan Qiudun bahwa jalan ini harus berperilaku baik, dan suku-suku lain tidak boleh terlalu populer. Setelah Hasan pergi, Yan Liu Yuan memandang Kikich, apakah ayahnya akan memberi hormat pada dirinya sendiri, apakah dia tidak akan beradaptasi. Kikich berkata dalam hati, untuk waktu yang lama, Ama memberitahuku, cepat atau lambat, biasakan itu. Yan Liu Yuan tertawa dan tertawa, ibumu benar, meskipun saya pikir set ini tampaknya sedikit tidak ramah, tetapi Anda harus mengerti bahwa semua ini tidak bisa dihindari. Kiki beralih ke topik, apakah Anda benar-benar akan membawa mereka ke selatan? Tapi saya melihat Anda sehari sebelum kemarin untuk mengarahkan serigala ke barat. Biarkan mereka pergi ke barat untuk menemukan padang rumput baru. Setelah kembali dari selatan, Central Plains pasti akan memiliki reaksi yang luar biasa. Ini bukan saatnya untuk menghantam mereka. Tetapi mereka kembali dalam 2 hari. Tidak ada yang akan melindungi Anda dan saya setelah saya pergi. Suster Xiaoyu, saya tidak bisa khawatir pergi ke selatan, kata Yan Liu Yuan. Tapi kamu tidak punya serigala di sisimu, akankah kamu dalam bahaya? Kikich berkata dengan gugup. Tidak, jawab Yan Liu Yuan. Banyak orang berpikir bahwa dia bergantung pada serigala, tetapi sedikit orang yang tahu bahwa pemuda ini telah lama memberikan malapetaka kepada orang lain. Jika dia tidak datang ke utara, maka di era kebangkitan para dewa, posisi dewa harus memiliki dia satu. Kikich bertanya lagi, apakah Anda akan membunuh banyak orang? Yan Liu Yuan menatap langit biru di luar akun besar.
Dia tidak menjawab pertanyaan, datang dan sisir rambutku. Kiki mengambil sisir dan duduk di belakang Yan Liuyuan. Dia tahu bahwa setiap kali dia ingin membunuh atau membunuh seseorang, Yan Liuyuan akan membiarkannya menyisir rambutnya. Bab 762, Orang Percaya. Saudari Xiaoyu kembali. Di luar akun Wang Ting, seorang gadis kecil berteriak keras, suaranya penuh dengan sukacita dan kekaguman. Kiki, yang menyisir rambut Yan Liuyuan, juga memiliki mata yang cerah, dan tiba-tiba dia menemukan bahwa Yan Liuyuan duduk di depannya tiba-tiba santai. Dan otot-ototnya tidak lagi sekencang sebelumnya. Tampaknya hanya Xiaoyu yang bisa meyakinkan pahlawan muda di seluruh padang rumput yang luas. Pergi dan lihat apa yang dibawa Suster Xiaoyu kembali kepadamu kali ini, kata Yan Liuyuan. Kiki masih muda dan bersenang-senang, jadi ketika dia mendengar kalimat ini, dia bergegas keluar dari akun Wang Ting. Ratusan prajurit di seluruh suku sekarang menyembah Yan Liuyuan sebagai dewa, dan tidak satu pun dari orang-orang ini yang meninggalkan Yan Liuyuan bersamanya, yang semuanya dikirim ke Suster Xiaoyu. Bahkan dikatakan sebagai komandan, adalah membiarkan mereka melindungi keselamatan Suster Xiaoyu. Bagi Yan Liuyuan, jika Suster Xiaoyu pergi, tidak ada yang terlewatkan di padang rumput ini. Ini adalah rumah dia dan Suster Xiaoyu. Selama kekuatan Wang Ting stabil, mereka tidak akan pernah perlu melihat wajah siapapun atau melihat mata mereka. Setiap kali saudari Xiaoyu kembali, dia akan membiarkan para prajurit di suku menangkap beberapa binatang kecil yang lucu, di satu sisi untuk mencoba tawanan, dan di sisi lain untuk membuat anak-anak suku senang. Sejak saat ini, suku-suku di sekitar rekening besar telah menjadi lebih menakjubkan, tetapi semua orang tidak bisa tidak mencintai Suster Xiaoyu, wanita selatan yang lembut. Ketika ada lebih banyak suku di sekitar Wang Ting, akan ada konflik dari waktu ke waktu, misalnya, Anda mencuri domba saya dan dia mencuri ternak saya. Hal-hal kecil yang serupa dapat memicu badai berdarah di padang rumput dalam hitungan menit. Dan Xiaoyu, orang yang menangani hal-hal ini, selalu adil, dan tidak pernah memihak atau melindungi siapapun. Setelah waktu yang lama, Sister Xiaoyu tiba-tiba memenangkan cinta semua orang. Setiap orang memiliki hal-hal sepele yang dia suka minta dia selesaikan. Jika Yan Liuyuan menggunakan kekuatan absolut untuk mempertahankan otoritas seluruh Wang Ting, maka Xiaoyu mungkin adalah pelumas di antara suku-suku ini. Tentu saja, itu juga karena stabilitas Wang Liuyuan, suku lain tidak memiliki dewa seperti Yan Liuyuan. Prediksi dan malapetaka yang seperti mukjizat pada saat itu tidak dapat diprediksi, dan para perantau di padang rumput benar-benar mempercayai hal ini. Oleh karena itu, Yan Liuyuan sekarang memiliki sejumlah besar orang percaya. Setiap pagi ketika dia bangkit, dia akan berlutut dan membungkuk rekening besar raja 100 kali sebelum memulai harinya. Cara mempertahankan kekuasaan ini tampaknya lebih solid. Kepala suku melihat bahwa suku mereka menganggap Yan Liuyuan sebagai dewa. Sebenarnya tidak ada cara untuk melakukannya. Selain itu, ada dua orang kepala yang adalah Yan Liuyuan sendiri. Percaya. Yan Liuyuan ingat bahwa Ren Xiaosu pernah berkata bahwa menstabilkan pemerintah dengan kekuatan ilahi mungkin bukan yang paling stabil, tetapi itu harus menjadi salah satu cara tercepat. Ketika Yan Liuyuan terganggu, akun Wang Ting tiba-tiba terbuka, dan udara dingin di luar keluar. Hanya satu orang di Wang Ting yang tidak berani menyapa. Dia mendongak dan berkata, "Kakak, pergi kali ini." "Di mana itu?" Petik 2. Ceritakan kabar baik, saya menemukan sebuah kolam garam baru di belakang Gunung Gongzuo di barat laut. Sister Xiaoyu duduk di sebelahnya sambil tersenyum. Sekarang, seluruh masalah garam suku telah diselesaikan. Yan Liuyuan mengangguk sambil tersenyum, ini hal yang baik. Tapi Xiaoyu tiba-tiba menemukan bahwa Yan Liuyuan tampaknya tidak terkejut dengan masalah ini. Dia tiba-tiba menggoncang bahu Yan Liuyuan, ini keinginanmu lagi, kan? Lain kali kau berpura-pura ceria, kalau tidak aku akan tidak ada perasaan berhasil. Yan Liuyuan dipanggil saat ini dan berkata, sakit, saudari, tolong mulai dengan enteng. Sejak pembunuhan terakhir terhadap Yan Liuyuan, Sister Xiaoyu sering bercanda dengan Yan Liuyuan, dan bahkan kadang-kadang memukuli kakaknya seperti kakak perempuan. Ini membuat pengikut Yan Liuyuan sedikit kewalahan, dan hanya menjadi lebih menghormati Xiaoyu. Tapi Yan Liuyuan tahu betul bahwa Xiaoyu tidak melakukan ini untuk meningkatkan statusnya di mata orang lain, tetapi tidak ingin dia selalu begitu membosankan.
Setiap kali, dia merasa bahwa ketika dia akan meluncur ke jurang, ketika Xiaoyu memukulnya, dia akan menariknya kembali dari tepi jurang. Biarkan keilahiannya kembali ke kodrat manusia. Karena itu, Xiaoyu sengaja membuat dirinya tampil lebih hidup dan ceria untuk mempengaruhi Yan Liuyuan. Pada titik ini, Yan Liuyuan masih berteriak kesakitan, dan Xiaoyu memutar matanya. Jangan berpura-pura, izinkan saya bertanya sesuatu, mengapa Anda tidak menyentuh Kiki? Saudari, mengapa kamu tiba-tiba bertanya ini? Yan Liuyuan bertanya dengan diam. Gadis kecil itu mendatangi saya dan bertanya apakah saya tidak terlihat bagus. Saya bilang tidak, Kiki adalah gadis paling cantik di Wangting, lebih cantik dari Xiaoyu, kata Xiaoyu sambil tersenyum. Dia bertanya mengapa dia sudah tinggal di Wangting, tetapi kamu masih belum menyentuhnya. Petik 2. Kakak, aku masih muda, bisik Yan Liuyuan. Ayo, Suster Xiaoyu berkata, ada banyak orang seusiamu menikah di kota pasar kami, dan ada banyak dari mereka dengan anak-anak. Tapi ya, saya tidak peduli dengan Anda dapat memutuskan sendiri. Anda tidak menyukai saya. Jika Anda tidak menyukai gadis-gadis di padang rumput, luangkan waktu ini untuk mengambil 2 di Central Plains. Yan Liuyuan berkata, saudari, apakah ini yang kamu katakan? Aku merampas gadis itu, betapa sedihnya keluarganya. Suster Xiaoyu berpikir sejenak dan berkata, bawa kembali keluarganya. Berbicara tentang itu, mereka berdua tertawa. Faktanya, Yan Liuyuan tahu bahwa Xiaoyu hanya bercanda, dan Xiaoyu juga tahu bahwa Yan Liuyuan tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, setelah bercanda, Yan Liuyuan jelas merasa jauh lebih ceria. Saudari Xiaoyu sibuk tinggal di akun besar, saya mengemas segalanya untuk Anda, dan membiarkan Kiki mengurus kehidupan sehari-hari Anda di jalan. Dia bisa pergi ke saya dan diyakinkan. Yang lain tidak tahu apa yang ingin Anda makan. Lalu, ya, Yan Liuyuan mengangguk, dia juga ingin melihat seperti apa Central Plains, saudaraku, aku mungkin membunuh banyak orang kali ini di Central Plains, mungkin lebih dari yang kupikirkan. Tindakan Sister Xiaoyu dalam mengepak barang-barang terhenti. Kalau begitu kembalilah lebih awal, kakakku akan memasak bubur untukmu, dan kamu akan membawa kembali beberapa acar dari Central Plains. Lagi pula, minum bubur masih perlu menyamai acar di sana. Sister Xiaoyu menjawab beberapa pertanyaan, seolah-olah dia sengaja menghindari pertanyaan ini. Pada saat ini, suara Hasan terdengar di luar, Tuan, topengmu sudah siap. Apakah Anda akan mencobanya? Bab 763, Pertempuran Wang Yun. Pelindung wajah. Sister Xiaoyu ragu-ragu ketika dia mendengar apa yang dikatakan Hasan, mengapa membuat pelindung wajah. Yan Liuyuan memandang Xiaoyu sambil tersenyum dan berkata, karena aku terlalu muda, aku sering kurang keagungan, yang mungkin berdampak pada stabilitas kekuatan Wangting. Bahkan, masih ada setengah kalimat di belakangnya bahwa para dewa membutuhkan misteri, karena Stepa sekarang membutuhkan dewa, ia akan memberikan Stepa dewa. Saudari Xiaoyu memandang Yan Liuyuan dan tidak mengatakan apapun tetapi akhirnya hanya mengenakan kera untuk Yan Liuyuan, saya akan menjelaskan kepada Kiki tentang hal-hal di jalan. Kali ini, Anda akan kembali dengan aman selama Anda aman. Tidak terlalu penting. Yah, Yan Liuyuan mengangguk. Setelah itu, Suster Xiaoyu keluar, Hasan melangkah dengan hormat dan menyerahkan topeng hitam kepada Yan Liuyuan. Saya melihat bahwa wajah hitam itu diukir dengan taring berwajah biru. Tampak serius dan khusyuk. Yan Liuyuan memandang Hasan, saya sangat puas Anda pergi. Setelah Hasan pergi, Yan Liuyuan mengambil pelindung wajah di tangannya untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya menyingkirkan pelindung wajah itu dengan mendesah. Kuku terdengar di luar akun besar, dan seseorang melompat dari bahasa Melayu dan berlutut di luar akun besar. Tuan, ada keluarga King yang memproklamirkan diri yang datang keluar untuk mengatakan bahwa itu telah membawakan apa yang paling Anda butuhkan. Yan Liuyuan tersenyum, meskipun dia tidak tahu apa yang akan dikirim oleh orang pintar King itu, dia menduga dia harus bisa bergerak ke selatan. Kita tinggalkan lagi padang rumput utara berpindah scenes. Di luar Gunung Keramat, Wang Yunzeng, Direktur Divisi 2 Intelijen Kong, bergegas ke pasar gelap di selatan tanpa menunggunya untuk mencapai pasar gelap dalam perjalanan. Dia melihat seseorang berkemah 40 km utara dari pasar gelap. Teknik berkemah itu sangat akrab. Berjalan mendekat, Wang Yun tiba-tiba menyadari bahwa bahkan pasukan yang berkemah sangat akrab. Bukankah ini lebih dari 200 saudara di bawah kendalinya, mengapa mereka ada di sini?
Setelah melihat Wang Yun, pasak tersembunyi yang bertanggung jawab atas keamanan di luar kamp segera keluar dari hutan dan berteriak dengan gembira, "Tuan, Anda kembali." Taruhan rahasia melihat saudara-saudara yang tersisa di sekitar Wang Yun, tetapi tidak ada dari mereka yang meninggal, dan dia bahkan lebih bahagia segera. Tampaknya tindakan pejabat orang tua itu lancar, dan tidak ada perampingan yang terjadi. Wang Yun terpesona ketika melihat kamp ini. "Apakah kamu tidak memasuki gunung? Tidak mengikuti saya?" Lebih dari 200 saudara yang bergegas keluar dari kamp juga hilang. "Tuan, apakah Anda tidak mengizinkan kami mundur? Kami menemukan tanda yang Anda tinggalkan." Pada saat ini Wang Yun hampir memuntahkan darah. Ini mungkin kesalahan terbesar yang dia temui setelah memasuki sistem intelijen. Dia tahu bahwa saudara-saudara tidak akan berbohong, dan seseorang pasti telah mengubah tanda yang ditinggalkan olehnya. Dia sekarang hanya punya satu ide di benaknya, siapa yang melakukannya. "Mengapa Anda begitu kekurangan dan tunawisma?" Namun, Wang Yun tidak bisa memikirkannya sekarang. Dia berkata, "Segera tarik aku kembali ke Kong, dan tidak ada orang lain dalam sistem intelijen yang bisa percaya bahwa seseorang yang entah bagaimana mendekat dan segera bersiap untuk bertarung. Apalagi membunuh." 3 langkah terakhir berjalan di atas tali adalah yang paling berbahaya sekarang. Wang Yun telah mengambil hard drive dari Wang Wenyan. Ia harus mengambil benda ini untuk menghadapi 2 pesaing lainnya. Jalan ini pasti tidak aman. Tentu saja, semua orang menyambut saya dengan senyum ketika saya pergi. Saya khawatir lebih sulit untuk kembali sekarang. Mungkin seseorang akan datang untuk mencegatnya dalam perjalanan kembali. Bahkan, seperti yang diharapkan Wang Yun, mereka berangkat ke keluarga Kong malam itu, dan menderita serangan lebih dari 100 km dari penghalang keluarga Kong. Tapi Wang Yun juga kejam, memimpin saudara-saudaranya keluar dari penyergapan sepanjang jalan. Untungnya, pihak lain mungkin tidak berharap bahwa Wang Yun bisa mundur dari Gunung Suci, dan salah satu bawahannya tidak mati. Meskipun 2 pesaing ingin membunuhnya, mereka tidak bisa membuat terlalu banyak suara. Akibatnya, tidak ada banyak penyergapan seperti Wang Yun. Tiba-tiba Wang Yun berterima kasih kepada orang yang mengadu dia. Setidaknya pihak lain melakukan sesuatu pada tanda untuk membiarkannya menyelamatkan semua kekuatannya. Ketika mereka mencapai penghalang Kong pada hari berikutnya, para prajurit di gerbang tampaknya diperintahkan untuk menginterogasi mereka, dengan sengaja menunda Wang Yun dari memasuki penghalang. "Apakah komandan garnisun di gerbang penghalang itu?" Tuan Wang Yun, kami juga diperintahkan untuk bertindak, Anda hanya perlu datang 3 hari kemudian." Pada saat ini, Wang Yun tiba-tiba menyadari bahwa posisi orang yang bertanggung jawab atas sistem intelijen tidak dapat dicapai. Tidak, dia tidak bisa duduk diam. Wang Yunyin berbisik dengan wajah dan berkata, "Saya tidak tahu siapa yang mengarahkan Anda. Tetapi apakah Anda pernah berpikir tentang betapa berbahayanya Anda ketika Anda terlibat dalam perselisihan sistem intelijen saya? Nama Anda Qian Yuan, apakah Anda saya tinggal di 76 Deyang Street? Saya punya istri dan anak perempuan. Saya juga membesarkan seorang wanita di Qiqing Street. Dia melahirkan seorang putra tahun lalu. Saya ingat ayah mertua dan banyak lelaki tua di ketentaraan. Posisi komandan kompi ini juga diberikan oleh ayah mertua Anda. Apakah Anda pikir dia tahu Anda tergelincir? Bagaimana Anda akan berurusan dengan Anda? Anda pernah berkelahi dalam mabuk tahun lalu, tetapi Anda tidak kehilangan uang ketika Anda membunuh seseorang, dan Anda membawa tentara ke rumah orang lain untuk mengancam korban. Keselamatan pribadi anggota keluarga Anda, apakah menurut Anda hal-hal ini cukup bagi Anda untuk pergi ke pengadilan militer? Memori Wang Yun terlalu mengerikan, hanya melihat Qian Yuan secara akurat mengatakan informasi spesifik pihak lain, kulit Qian Yuan langsung memucat dan tentu saja. Orang dalam sistem intelijen bukan salahnya. Selain itu, Qian Yuan tiba-tiba menyadari bahwa Wang Yun tampaknya telah diizinkan memasuki kota yang sudah lama diblokir, jadi dia memegangi pegangan mereka sebelum pergi. Hanya untuk dapat memasuki kota saat ini. Wang Yun bukan orang biasa. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan hari ini ketika dia meninggalkan Kong? Qian Yuan berjuang untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba membalikkan lawannya dan berkata, "Buka pintunya." Wang Yun merasa lega. Dia tersenyum pada Qian Yuan, pasti ada laporan yang bagus. Dengan mengatakan itu, ia memimpin tim ke kota. Hal pertama adalah tidak pergi ke Kong Donghai untuk melapor ke kantor, tetapi kembali langsung ke rumah persembunyiannya di Kong untuk melihat apa yang ada di hard disk.
Tetapi ketika dia melihat isi hard disk, dia terkejut. Wang Yun tidak pernah berpikir bahwa apa yang dia ambil begitu penting. Beri aku mobil, kata Wang Yun kepada bawahannya, aku akan ke penjara rahasia dan memberiku pengadilan di perusahaan Tinder dalam penahanan rahasia. Jika isi hard disk ini nyata dan valid, maka Tinder Company akan rentan terhadap Kong. Selain itu, ia juga akan mengamankan tata kepala sistem informasi, dan orang lain tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Wang Yun tidak menyangka Wang Wenyan memberinya hadiah besar. Namun, dia harus terlebih dahulu mencoba dan mengkonfirmasi sebelum dia dapat menyajikan hal ini. Bab 764 atas. Hampir pada saat yang sama ketika Wang Yun memasuki kota, banyak tokoh besar Kong tahu dia sudah kembali, jadi tokoh-tokoh besar ini tampak seperti mentalitas yang bersemangat. Menunggu Wang Yun untuk bersaing dengan dua pesaing lainnya untuk mendapatkan kekuasaan. Pertempuran demi kekuatan sistem intelijen telah berlangsung di keluarga Kong selama hampir sebulan awalnya. Kong Donghai telah mengungkapkan kepada orang kepercayaannya bahwa ia akan memutuskan siapa yang akan duduk dalam posisi ini dalam 3 hari, tetapi Wang Yun kembali tiba-tiba. Drama ini telah menambahkan banyak kegembiraan. Beberapa orang mengatakan bahwa ketika Wang Yun datang dari luar kota, dia masih membawa darah. Tetapi yang mengejutkan semua orang, Wang Yun tidak pergi langsung ke Kong Donghai, tetapi memasuki rumah persembunyiannya sendiri terlebih dahulu, kemudian langsung pergi ke penjara rahasia Kong. Bahkan pesaing Wang Yun tidak tahu apa yang dia lakukan. Wang Yun kembali kali ini, seolah semuanya abnormal. Direktur Departemen Intelijen duduk di kantor dan bertanya kepada bawahannya, apakah Anda melihat penangkapan Wang Yun? Pada saat ini, semua orang lebih peduli tentang apakah Wang Yun telah menangkap eksperimen No. 001. Kong Donghai sedikit lebih tua. Pada saat ini, jika Wang Yun membawa kembali eksperimen No. 001, saya takut dia akan menjadi kandidat yang paling kompetitif dalam sekejap. Seseorang. Bawahan berpikir sejenak dan menjawab, kami memiliki pengamatan lanjutan di sini, tetapi kami belum menemukan siapapun yang telah dikawal kembali. Tetapi ada kemungkinan bahwa subjek 001 disembunyikan di kerumunan dan sulit untuk mengenakan seragamnya di Departemen Intelijen. Konfirmasikan. Direktur Divisi Intelijen tersenyum, eksperimental 001 harus sangat kuat. Tidak mungkin untuk dengan sukarela mengikuti Wang Yun kembali menjadi tikus putih, jadi dia tidak mungkin berhasil dalam penangkapan. Tapi jangan anggap enteng, pergi dan lihat apakah dia berlari apa yang dilakukan penjara rahasia. Pada titik ini Wang Yun telah tiba di luar penjara rahasia, dan tidak ada yang menghentikannya saat ini, dan dia berjalan dengan lancar sepanjang jalan. Sebagai Direktur Departemen Intelijen kedua, kekuatan Wang Yun sangat menakutkan, itulah sebabnya banyak orang takut padanya. Bawahan Wang Yun berkata, Tuan, Tinder telah dibangkitkan dari penjara, hanya di ruang interogasi pertama. Ini adalah pelanggar hukum. Nada suaranya sangat mati. Saya belum menjelaskan apa-apa. Anda melihat saya. Apakah Anda ingin membantu Anda mempersiapkan siksaan Anda? Tidak, Wang Yun menggelengkan kepalanya. Aku di sini bukan untuk menginterogasinya. Kamu optimis tentang hal itu? Jangan izinkan siapapun memasuki ruang interogasi. Matikan videonya untukku. Bawahan bergegas untuk menemukan sipir penjara rahasia. Menonaktifkan pemantauan adalah masalah yang sangat ilegal. Penjara rahasia tidak di bawah manajemen Wang Yun, tetapi tidak masalah. Wang Yun juga memiliki pegangan sipir di tangannya. Trivia bukan tidak mungkin. Setelah menunggu video pengawasan ditutup, Wang Yun mendorong pintu ke ruang interogasi. Lampu pijar agak menyilaukan, dan T4 yang duduk di dalam tetap tidak bergerak, dan penahanan serta interogasinya yang panjang telah melelahkannya secara fisik dan mental. Ketika tukang T4 melihat seseorang masuk, ekspresinya tetap tidak berubah, apa yang ingin Anda tanyakan hari ini? Wang Yun tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengeluarkan pemain yang baru saja dia bawa, yang berisi file audio yang baru saja dia salin. Saat berikutnya, Wang Yun menekan tombol play, dan suara aneh datang dari pemain. Setelah T4 mendengar suara itu, ekspresi ragu muncul di wajahnya, seolah bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Wang Yun. Tetapi setelah sedetik, anggota Tinder Company tiba-tiba kehilangan kesadaran, jatuh ke samping, dan meludahkan busa. Wang Yun mengangkat kelopak matanya dan berdiri setelah mengkonfirmasikan bahwa dia benar-benar tidak sadar, dia mengambil napas dalam-dalam dan keluar dari ruang interogasi.
Tuan, menunggu bawahannya memandang Wang Yun, hanya untuk menemukan senyum dari orang tuanya. Senyum semakin kuat dan semakin kuat, sampai Wang Yun tidak bisa lagi menahannya, dan mulai tertawa keluar dari penjara rahasia dan langsung menuju ke kediaman resmi Kong Donghai. Pada hard disk itu, file audio dan beberapa informasi genetik yang ditargetkan pada kombatan Tinder sangat mengesankan. Sama seperti Tinder mengendalikan lalat burung, mereka berani menempatkan mereka di pegunungan karena mereka memiliki kunci untuk mengendalikan mereka. Dan kombatan perusahaan Tinder ini, seperti laba-laba, sengaja ditambahkan ke beberapa sampel genetik yang secara inheren tunduk pada manusia untuk memastikan bahwa mereka tidak akan pernah mengkhianati. Oleh karena itu, perusahaan Tinder telah berurusan dengan kondisi keras berikut dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak ada yang membelot. Ini adalah titik kunci. Perusahaan memegang kekuasaan mereka untuk membunuh dan membunuh. Tetapi ada bahaya tersembunyi di balik aturan yang kuat ini. Begitu dokumen ini bocor, kekaisaran kekuasaan dari seluruh Tinder Company akan menghilang bersama angin seperti kastil yang terbuat dari pasir. Ketika Wang Yun melihat dokumen ini, dia tidak bisa tidak bersemangat. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tinder dan Kong adalah tetangga dari satu selatan dan satu utara. Gesekan rahasia antara kedua belah pihak tidak tahu berapa tahun telah berlalu, dan satu sama lain juga mengingini sumber daya masing-masing. Sekarang, Tinder tampaknya menunggu untuk mati. Namun, dokumen seperti itu harus menjadi rahasia utama dari rahasia Tinder. Bagaimana bisa dicuri oleh Wang Wenyan? Wang Yun berpikir keras, tetapi teknologi elektronik adalah kelemahannya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi untuk sementara waktu. Yang bisa saya katakan adalah Wang Wenyan sangat kuat. Ketika Wang Yun melangkah keluar dari penjara rahasia, dia tiba-tiba berhenti dan bawahannya bertanya, "Tuan, ada apa?" "Saya mengambil barang ini dari Wang Wenyan, apakah itu kebetulan, atau apakah Wang Wenyan sengaja melakukannya?" kata Wang Yunxi. Seorang bawahan berkata, "Saya tidak berpikir itu kebetulan. Jika Anda tidak ada di sana, tidak ada yang bisa membawanya." Wang Wenyan menjadi hitam dan bahkan tidak bisa membunuh pisaunya. Peluru tidak dapat menyebabkan kerusakan. Ia mencuri informasi. Tidak ada yang bisa menghentikannya nanti, kebetulan bertemu Anda. Kemampuan Wang Yun adalah musuh alami Wang Wenyan. Oleh karena itu, sepertinya Wang Wenyan hanya membalik parit, tetapi Wang Yun masih merasa salah. Wang Wenyan tidak mencuri informasinya lebih awal, tetapi tidak mencuri informasinya terlambat, tetapi melayang ketika dia lewat. Selain itu, pemilik kuil anjing jelas berada di dalam Gunung Suci, tetapi tidak merebut kembali materi tersebut. "Tuan, apakah ada masalah?" tanya bawahan. Wang Yun tersenyum, "Tidak masalah, siapkan mobilmu dan bawa aku ke kediaman resmi Gubernur Donghai. Pada titik ini, Wang Yun telah mengirim panahnya ke tali, dan dia telah kembali ke milik Kong. Jika dia tidak dapat menemukan sesuatu yang bernilai, setelah dua pesaing mengambil alih, dia takut akan sulit untuk keluar dari Kong yang masih hidup. Jadi, apapun konspirasi yang tersembunyi di balik hard disk ini, Wang Yun harus terus bergerak maju. Selain itu, setelah dia kembali kali ini, dia tidak berniat tinggal bersama Kong untuk waktu yang lama. Wang Yun punya rencana lain. Pada malam yang sama, berita yang mengejutkan keluarga Kong dari kediaman resmi Kong Donghai keluar, posisi kepala sistem informasi diubah pada malam hari, dan Kong Donghai tampak sangat senang. Dia tidak menunggu selama 3 hari. Bab 765. Kong Shi. Pada hari kedua kepresidenan Wang Yun, semua orang berpikir bahwa dia akan membersihkan dua pesaing terlebih dahulu. Setelah itu, mereka berdua bahkan mencegatnya di tengah jalan. Yang sudah merupakan hubungan tanpa akhir. Tetapi Wang Yun tidak melakukannya, tetapi memerintahkan agar semua penghalang Kong diam-diam memulai operasi pembersihan anggota perusahaan Tinder. Selama bertahun-tahun, gesekan Kong dengan Tinder telah konstan, dan kedua belah pihak telah memasang banyak mata-mata di situs masing-masing, yang telah menyebabkan kesal Kong. Saya tidak tahu berapa tahun pertarungan mata-mata antara kedua belah pihak. Kong telah kehilangan uang, karena perusahaan Tinder memiliki cara yang cerdas untuk menumbuhkan mata-mata. Dan itu sangat setia. Bahkan jika mata-mata Tinder tertangkap, sulit bagi mereka untuk mengatakan apapun yang terjadi. Kong tidak dapat melakukan ini. Berbeda sekarang, Kong tampaknya memegang panah tajam di atas kepala Tinder, dan dapat terputus kapan saja. Pada waktu yang hampir bersamaan, siaran lebih dari 20 penghalang Kong mulai memainkan suara aneh 24/7.
Segera setelah itu, penduduk di penghalang melihat sesuatu yang aneh terjadi, atau pejalan kaki di pinggir jalan anehnya bengkok ke tanah dan meludahkan busa. Entah kolega yang bekerja tiba-tiba berbaring di mejanya dan mati di tempat. Atau jika seseorang dalam pasukan Kong jatuh ke tanah, penyelamatan sudah terlambat. Selama hampir 1 hari, ada sebanyak 629 mata-mata di Tinder Company yang dibersihkan oleh perusahaan Kong. Tentu saja, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jumlah penghalang, namun mata-mata tingkat tinggi Kong yang dipasang oleh Tinder Company cukup untuk mengejutkan semua senior Kong. Untungnya, Wang Yun membawa kembali hard disk, jika tidak, ketika mata-mata ini akan menjadi bahaya tersembunyi bagi seluruh keluarga Kong. Kita harus tahu bahwa posisi mata-mata tertinggi di tentara adalah Komandan Brigade. Untuk tujuan ini, Kong Donghai sekali lagi memanggil Wang Yun ke kediaman resmi, di satu sisi untuk membahas rencana intelijen tindak lanjut, di sisi lain memberi Wang Yun medali-medali militer tertinggi. Wang Yun memandangi Kong Donghai yang berambut pucat di kediaman resmi yang mewah. "Bos, sistem intelijen saya." Wang Yun ingin mengambil kesempatan untuk berbicara tentang pengangkatan dan pemindahan personel, dan kemudian memeras 2 rekan yang telah membunuhnya. Akibatnya, Kong Donghai menyela secara langsung, "Saya tahu apa yang terjadi di antara Anda, tetapi juga pahami suasana hati Anda, tetapi pemenang besar bersifat informal. Sekarang setelah Anda menjadi bos mereka, pemenangnya harus murah hati. Jika Anda membunuh keduanya begitu Anda menjadi seorang pemimpin, apa yang akan dipikirkan orang lain tentang Anda? Wang Yun, Anda sudah memiliki menjadi orang besar yang sangat penting bagi Kong, Anda harus belajar untuk melepaskannya." Itu semua kata-kata yang terdengar, tetapi Wang Yun tahu betul bahwa pihak lain hanya ingin menjaga 2 kepala intelijen dan terus menyeimbangkan dirinya dalam sistem intelijen. Sehingga sistem intelijen akan keluar dari kendali. Tapi Wang Yun sudah siap secara mental, kalau tidak, dia akan membunuh mereka berdua tadi malam. Medan perang membunuh dan melihat darah, tetapi politik di penghalang perlahan mendidih. Wang Yun tidak terburu-buru. Dia berutang padanya, cepat atau lambat dia akan kembali. Wang Yun tertawa, "Bos itu benar. Saya punya hal lain untuk dilaporkan hari ini." Tinder tampaknya menyadari krisis. Oleh karena itu, kekuatan penghalang utara semuanya berkumpul di selatan. Tampaknya untuk mencegah serangan mendadak kami. "Ini dan yakinlah," kata Kong Donghai dengan tidak tergesa-gesa. "Barang-barang yang kamu bawa kali ini sangat berguna. Apa gunanya mengumpulkan lebih banyak pasukan? Aku khawatir Tinder sedang mempersiapkan tindakan balasan. Bagaimanapun, Gen adalah barang. Kami tidak mengerti. Jika mereka tidak takut dengan kontrol ini berarti jika mereka memberi kesempatan lagi, maka kami telah kehilangan kesempatan. Saya memanggil Anda untuk datang dan ingin bertanya, apakah Anda pikir kami harus menyerang besi ketika sedang panas, atau haruskah kita melakukannya langkah demi langkah?" Wang Yun menundukkan kepalanya, "Bawahannya bodoh, dan tanpa pandangan ke depan Anda, mereka tidak berani memberi Anda saran sesuka hati. Terserah Anda untuk memutuskan masalah ini. Saya akan melakukan pekerjaan intelijen dengan baik di sini." Kong Donghai tersenyum dan mengetuk jarinya dengan Wang Yun, "Oke, Anda pergi untuk beristirahat, ini sudah sulit bagi Anda. Sisi saya telah mengirim file audio ke garis depan, kali ini makan Tinder, Kong itu harus mudah." Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada orang setengah baya bergegas masuk. Wang Yun mengenali orang itu, pihak lain adalah sekretaris pertama Kong Donghai. Setelah sekretaris masuk, dia melirik Wang Yun dan berkata kepada Kong Donghai, "Bos, ada hal-hal yang lebih penting di sini. Mari kita bicara langsung." "Wang Yun bukan orang luar, kamu masih punya banyak tempat untuk berurusan di masa depan," kata Kong Donghai sambil tersenyum. Akibatnya, sekretaris berkata, "Berita itu datang dari garis depan bahwa hari ini, semua sistem komando dan operasi garis depan, serta sistem operasi pasukan lapis baja telah gagal." Kong Donghai yang sudah tua tiba-tiba berdiri, "Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang dimakan Kong Fang Yun? Apakah dia mengetahui apa yang sedang terjadi?" "Insinyur teknis di bawah Kong Fang Yun mengatakan bahwa ini adalah gangguan teknis," kata sekretaris sambil melirik Wang Yun. "Invasi teknis?" Kong Donghai bertanya-tanya. "Ya, file audio baru saja dikirimkan sore ini, dan Departemen Militer Frontline baru saja menyalin file audio ke dalam sistem komando, dan ini terjadi," kata sekretaris itu. Wang Yun, yang hadir pada saat itu, mengerutkan kening dan berkata, "Saya belum menjelaskan.
Ketika file audio disalin, komputer harus diputuskan dari perangkat lain. Gunakan komputer yang terpisah dan kemudian gunakan perangkat pemutaran independen. Mengapa garis depan tidak melakukannya? Sebelum pingsan, ia hanya mengeluarkan file audio tanpa pilihan. Kemudian, untuk menghindari kecelakaan, ia bahkan menulis kode praktik khusus untuk mencegah file audio ini dari masalah. Tetapi Wang Yun tidak berharap bahwa garis depan tidak mengikuti apa yang dia jelaskan. Awalnya Wang Yun ingin menyalin file audio ini, tetapi saya tidak tahu mengapa audio setelah ripping tidak berguna. Kong Donghai awalnya mencurigai Wang Yun, tetapi ketika dia mendengar Wang Yun mengatakan itu, dia tahu bahwa ini adalah masalahnya, jadi tidak mengejutkan kalau Wang Yun telah berdosa. Bagaimana Anda mendapatkan file audio ini? Sekretaris bertanya. Saya mengambilnya dari tangan Wang dan Wang Wenyan, dan itu karena saya tidak yakin bahwa saya akan memiliki akun ini, kata Wang Yun dengan dingin. Mengapa garis depan tidak mengikuti instruksi operasi? Segera tangkap orang yang melakukan operasi ini. Saya menduga itu adalah mata-mata dari Wang atau kuil anjing. Sekretaris itu terdiam selama 2 detik dan berkata, staf tempur yang melakukan operasi ini telah bunuh diri dengan menelan racun. Wang Yun membeku sesaat, dia tidak menyangka bahwa kuil anjing sedang menunggu dirinya sendiri di sini. Pihak lain menemukan di mana file audio ini akhirnya akan dikirim. Jadi saya tidak tahu berapa lama yang lalu saya menginstal mata-mata di garis depan, dan tidak melakukan apa-apa lagi. Tunggu saja momen ini untuk klik like dan aktifkan lonceng channel Dongeng Donghua-nya. Saya sudah siap untuk itu, tetapi pada akhirnya itu hancur di tangan mata-mata kecil. Bab 766, terlalu jahat. Meskipun ada masalah di garis depan, Wang Yun merasa bahwa dia seharusnya tidak memiliki tanggung jawab untuk itu, lagi pula, dia harus menjelaskan semuanya, dan harus melakukan segalanya. Apa hubungannya dengan dia? Kong Donghai tampaknya sedikit lelah, jadi dia menjelaskan kepada Wang Yun, kamu harus menyelidiki masalah ini terlebih dahulu, dan kamu harus mengambil semua mata-mata dari kuil Wang dan anjing. Wang Yun mengangguk dan patuh, lalu keluar dari kediaman resmi Kong Donghai. Pada saat ini, dia masih memiliki sedikit simpati untuk komandan garis depan. Jika hal sebesar itu terjadi, saya khawatir masa depan pihak lain tidak dijamin. Kong Donghai adalah seorang pria yang tidak bisa menggosok pasir di matanya. Untuk bekerja di bawah bos seperti itu, dia harus bekerja keras, seperti berjalan di atas es tipis. Alasan mengapa bos dipanggil adalah karena tidak seorang pun di seluruh aliansi penghalang berani untuk benar-benar mencapai kemerdekaan dalam nama konsorsium masih konsorsium. Wang Yun masuk ke mobilnya sendiri, tetapi begitu dia naik mobil, dia menemukan sesuatu yang salah, karena pengemudi itu bukan lagi saudaranya. Namun, Wang Yun menyaksikan sisi jalan dengan tenang dan tidak merobeknya. Setelah beberapa saat, dia melihat bahwa mobil tiba-tiba melaju dari lintasan aslinya, dan tidak pernah pergi ke kantor badan intelijen atau ke rumahnya. Selain itu, kendaraan di bagian depan dan belakang tiba-tiba keluar dari hutong. Wang Yun ingat bahwa plat nomor kendaraan ini semua kendaraan dalam sistem informasi, tetapi mereka milik 1 dan 3 yurisdiksi. Wajah Wang Yun semakin suram, tetapi sampai saat ini, dia tidak berbicara sedikit pun dengan pengemudi aneh di depan. Tepat ketika kendaraan itu hendak melintasi persimpangan, Wang Yun mendengus dingin, udara di dalam mobil melonjak seperti meriam. Pengemudi di depannya didorong ke roda kemudi oleh dampak yang sangat besar. Lebih dari itu, di sisi tubuh Wang Yun, pintu-pintu ditiup oleh meriam udara, membungkuk dan melompat keluar dari mobil, karena inersia, dia berguling-guling di jalan beberapa kali sebelum menghentikan sosoknya. Kendaraan belakang mendekati, dan Wang Yun bahkan melihat seseorang mengeluarkan pistol di kendaraan itu. Terlambat untuk berpikir, Wang Yun mengangkat tangannya dan membidik kendaraan belakang dengan telapak tangan, dan bunyi meredam. Meriam udara didorong keluar dari telapak tangannya. Setelah kekuatan tak terlihat menabrak kendaraan, dia menabrak bagian depan mobil di belakangnya. Mobil juga terganggu oleh kekuatan eksternal, tidak bisa berhenti berguling. Wang Yun bangkit dan merobek jas dan dasi hitamnya, dan dengan cepat melarikan diri ke rumah persembunyiannya yang paling tersembunyi. Saya tidak bisa meninggalkan kota sekarang, saya khawatir jalan keluar kota telah lama diblokir oleh garnisun. Berani membunuh dan menangkap kepala sistem intelijen di penghalang ini bukan sesuatu yang berani dilakukan oleh 2 direktur intelijen, ini pasti perintah Kong Donghai. Kong Donghai membiarkan dirinya kembali untuk menginvestigasi mata-mata Wang.
Faktanya, ini hanya tindakan untuk memperlambat tentara. Hanya dengan membiarkannya meninggalkan kediaman resmi terlebih dahulu, keamanan pihak lain dapat dijamin dan dapatkah dia ditangkap. Tapi Wang Yun tidak bisa mengetahuinya, mengapa Kong Donghai tiba-tiba menangkap dirinya. Meskipun hal-hal di garis depan ada hubungannya dengan diri saya sendiri, saya bukan tanggung jawab utama. Wang Yun berlari di jalan, dan banyak warga yang tertidur terbangun dan menatapnya dengan rasa ingin tahu melalui jendela. Wang Yun sedikit tidak berdaya. Jika ada banyak pejalan kaki di jalan pada siang hari, dia bisa dengan cepat bergabung dengan kerumunan setiap saat, tapi sekarang tengah malam dan tidak ada pejalan kaki di jalan. Tujuannya benar-benar mencolok. Tiba-tiba, Wang Yun berhenti perlahan-lahan. Qian Yuan, seorang komandan kompi, telah memimpin para prajurit untuk memasang penghalang jalan, tetapi ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting, Qian Yuan memiliki lebih dari selusin bawahannya di bawah kendalinya, semua orang memiliki moncong menunjuk di belakangnya. Ketika bawahannya melihat Wang Yun muncul, mereka berteriak, "Pak, biarkan saja, jangan pedulikan kami." Tapi Wang Yun tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia mengangkat tangannya dan berjalan perlahan, "Saya Wang Yun, kepala sistem intelijen. Saya meminta bertemu bos saya. Saya tidak bersalah." Qian Yuan mencibir, "Apakah Anda tidak bersalah? Sekarang Anda tidak bisa membiarkan diri Anda melakukan sisanya, tunggu di penjara rahasia dan jelaskan kepada rekan-rekan Anda." Berbicara, sekelompok kecil tentara mendekati Wang Yun dengan waspada penuh. Awalnya mereka khawatir Wang Yun akan menolak terlepas dari keselamatan bawahan mereka. Tetapi kemudian mereka menemukan bahwa Wang Yun benar-benar telah melepaskan perlawanan. Bawahannya sedikit putus asa, "Tuan, Anda tidak harus tinggal karena kami tinggal, mereka tidak bisa menghentikan Anda." Wang Yun tersenyum, "Di mana harus lari, mereka pasti telah memasang jaring Tian Luodi yang sudah lama menungguku, jadi tidak apa-apa, jadi aku tidak perlu bekerja keras." Para bawahan terdiam, mereka tahu betul bahwa ini hanyalah alasan bagi Wang Yun untuk menghibur mereka, bahkan dalam situasi sulit sebelumnya, Wang Yun tidak pernah menjadi orang yang akan ditangkap. Sebelum kata-kata itu selesai, prajurit di sebelahnya mengejutkan Wang Yun dengan pantat dan dengan cepat membawanya ke penjara rahasia. Ketika bawahan Wang Yun melihat adegan raungan marah ini, mereka tidak berdaya. Ketika Wang Yun bangun lagi, dia sudah duduk di kursi besi es di ruang interogasi, tangannya disalin di atas meja di depannya, semua yang ada di tubuhnya digeledah, dan tidak ada sepatu yang tersisa. Hanya menyisakan satu saja, kemeja putih dan celana jas. Wang Yun menginjak tanah yang dingin dengan kaki telanjang, dan lampu pijar di atas kepalanya sedikit pucat dan suram. Pada saat ini, pintu ruang interogasi didorong terbuka, dan Direktur Departemen Intelijen Kong Seng datang dan tersenyum dan berkata kepada Wang Yun, "Saya khawatir kepala Wang tidak berpikir bahwa dia akan duduk di sini suatu hari nanti." Sambil berbicara, Kong Seng berdiri di pintu dan tidak terburu-buru. Wang Yun dengan tenang berkata, "Tak perlu banyak bicara, langsung ke proses, sekarang saya adalah tahanan di bawah perintah." Direktur Kong Seng begitu jauh. "Apakah Anda masih takut bahwa saya tidak akan dapat mencapai tahanan di bawah satu perintah?" Kong Seng tertawa, pengawas Wang Yun benar-benar berbeda dari orang biasa. "Saya masih bisa begitu tenang di penjara rahasia, tetapi saya benar-benar tidak berani mendekati. Lagi pula, saya bukan orang yang luar biasa. Mengapa menangkapku?" Wang Yun berkata, "Aku ingin melihat Kong Donghai. Sudahkah kamu mulai memanggil nama bosmu?" Kong Seng menarik kursi dan duduk di pintu, tersenyum jauh. "Hanya bagaimana bos bisa datang untuk menemuimu di penjara rahasia sekarang? Katakan padaku, apa kabar?" Bersama dengan pasukan King dan Wang, mereka berkonspirasi melawan pasukan garis depan Kong. "Apa lagi yang Anda lakukan?" Wang Yun ragu-ragu ketika mendengar ini, melibatkan keluarga Wang. Dia bisa memahaminya, tetapi apa yang terjadi pada keluarga King dan kapan dia berurusan dengan keluarga King? Akibatnya, Kong Seng mengeluarkan foto dari saku jaketnya dan melemparkannya ke meja di depan Wang Yun. "Lihat, ini informasi yang berhasil kami temukan." Wang Yun melihat dan menyadari bahwa itu adalah gambar di Gunung Suci. Dalam foto itu, dia sepertinya membisikkan sesuatu dengan Luolan. Ingatan Wang Yun sangat kuat, jadi dia hanya melihat foto itu dan menelusuri kembali ke tempat kejadian pada saat itu. Sudut foto ini jelas diambil dari arah Dahuyu.
Pada saat ini, Wang Yun mulai berteriak padanya, Ren Xiaosu dan Dahuyu, sekelompok orang yang aneh di Tiongkok Barat Laut. Bab 767, Awal Perang. Wang Yun menderita penyakit serius di penjara rahasia, bahkan sangat sulit bagi orang sakit luar biasa untuk jatuh sakit sekarang. Dia tahu bahwa dia sangat marah. Saya berhasil duduk di atas tahta sistem informasi, tetapi hanya 1 hari sebelum duduk. Selain itu, bukan karena keluarga itu mengadu domba, Wang Yun bereaksi di penjara ini adalah saat Wang dan Northwestern menyatukannya. Keduanya seharusnya tidak berkolusi, tetapi pada saat yang sama mereka memiliki efek kritis pada dirinya. Mengenai masalah garis depan, Wang Yunxi berpikir dan berpikir, pada kenyataannya, masalah ini agak aneh. Meskipun markas tidak dapat diakses oleh siapapun, sistem pertempuran tidak dapat diakses oleh siapapun, dan tentara tidak dapat membawa peralatan elektronik ke barak. Tetapi ini adalah biro yang didirikan oleh kuil anjing dan keluarga Wang. Bagi orang-orang itu, jika hanya 1 hard disk diperlukan untuk menghancurkan seluruh sistem pertempuran garis depan, mengapa repot-repot meminjam tangan mereka sendiri? Walaupun metode lain akan lebih sulit, tapi itu tidak sepenuhnya absen. Jelas ada tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam menggunakan diri Anda untuk melakukan ini. Jadi Wang Yun tiba-tiba menyadari bahwa upaya ekstra pihak lain membuatnya merasa ingin bunuh diri. Jika Anda tidak berhasil di sini, lawan mungkin memiliki backend lain di garis depan, yang juga dapat melumpuhkan sistem pertempuran garis depan. Lalu ada Dahuyu. Wang Yun tidak pernah berpikir bahwa Dahuyu akan melakukan hal seperti itu. Terlalu jahat. Wang Yun bahkan sekarang merasa bahwa mungkin Dahuyu dan Ren Xiaosu yang memodifikasi tanda kiri mereka untuk menyebabkan bawahan mereka dievakuasi meskipun dia tidak punya bukti. Kedua hal ini sama-sama tidak etis. Secara umum, kurangnya moralitas seperti itu sulit ditemukan. Namun, Wang Yun tidak tahu mengapa, semua orang tidak memiliki ketidakadilan dan dendam, mengapa mereka berdua menargetkan diri pada saat yang sama. Bahkan, Ren Xiaosu juga mengajukan pertanyaan serupa kepada Dahuyu. Dia berpikir, apakah benar-benar perlu untuk mengadu domba raja? Dahuyu menjawab bahwa itu perlu. Jika orang-orang seperti Wang Yun membiarkannya memasuki sistem intelijen Kongkong, itu akan sangat berbahaya bagi pasukan lain. Ketika pihak lain pertama kali memasuki sistem intelijen, dia sudah muncul, melakukan tugas dengan rapi dan rapi, kemampuannya untuk menemukan petunjuk tidak terkalahkan. Dan ingatannya tak tertandingi. Ketika orang seperti itu dalam posisi rendah, dia mungkin tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kemampuannya, tetapi jika dia dijadikan kepala sistem intelijen, itu akan seperti bencana bagi para pengintai kekuatan lain. Kawan seperjuangan Anda, ketika dia tidak tahu, kapan dia tidak dikenal, ditangkap olehnya, dan kemudian disiksa. Karena itu, jika bakat seperti itu tidak dapat berkembang di barat laut, mereka akan dibunuh lebih awal. Tentu saja, Dahuyu lebih cenderung membiarkan Wang Yun melewati beberapa penderitaan terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke barat laut Daxing. Ramalan Dahuyu selalu keras, mengatakan bahwa jika Anda berada di Daxing Northwest, maka Anda tidak akan memiliki cara untuk pergi kecuali Daxing Northwest. Satu-satunya kecelakaan adalah bahwa, menurut pengalaman masa lalu, Dahuyu, meskipun Kong Donghai mencurigakan, tetapi itu bukan karena bagaimana foto itu bagi Wang Yun. Paling tidak itu tidak digunakan kembali. Akibatnya, tidak diharapkan bahwa Wang juga menembak Wang Yun, dan langsung pergi ke penjara rahasia Wang Yun Keng. Oleh karena itu, sekarang Dahuyu mulai berpikir tentang bagaimana menyelamatkan Wang Yun. Namun, Wang Yun tidak menunggu untuk diselamatkan, dan perang antara Kong dan Tinder Company pecah dengan tenang. Di perbatasan antara Tinder dan Kong, pasukan yang selalu menjadi bagian dari urutan operasi Kong tiba-tiba melintasi perbatasan dan mengalami pertemuan yang tidak terduga dengan patroli Tinder. Ini juga membuat kejutan Kong, karena sistem pertempuran garis depan runtuh. Perintah telah memerintahkan untuk tidak memprovokasi konflik, tetapi tim tempur ini tampaknya hilang di lokasi kebakaran. Kemudian, kedua belah pihak hanya 2 regu tempur, yang keduanya jumlahnya kurang dari 100, namun, dalam pertempuran skala kecil sampai sore hari yang sama. 2 formasi dari kedua belah pihak bergabung, berubah menjadi tarik-menarik yang sangat kuat. Gunung Dabaichi adalah persimpangan dari 2 pasukan. Dahulu, gunung dan sungai itu indah, tetapi sekarang telah menjadi pabrik daging. Tidak ada yang tahu mengapa tim Kong ini tiba-tiba hilang, dan tidak ada yang tahu apa pentingnya perang ini, tetapi tiba-tiba mulai berkelahi.
Setelah menerima informasi dari Komando Kong, Brigade mengirim pasukan Brigade dan dilengkapi dengan peralatan siaran. Menurut pemikiran mereka, Anda sekarang memiliki pegangan pada keluarga Kong saya di perusahaan Tinder, beraninya Anda memulai perang dengan keluarga Kong saya. Sekarang setelah Anda dikirim ke pintu Anda, saya akan mengalahkan kesombongan Anda. Bahkan jika tidak ada kekuatan lapis baja, keluarga Kong saya memiliki kekuatan untuk membunuh dan membunuh Anda. Selama bertahun-tahun, Tinder dan Kong berada dalam gesekan yang konstan, dan perbatasan di kedua sisi selalu memiliki kebencian. Sekarang ini sepertinya saat yang tepat untuk membalas dendam. Kekuatan Brigade ditekan, pelengkung itu tidak menyusut, tetapi tampaknya telah menyergap lebih banyak pasukan lebih awal. Kong tidak mau kalah, adalah mengajar perusahaan Tinder pelajaran darah di Gunung Dabaichi. Pasukan Kong membawa peralatan pemutaran yang canggih dan bergegas ke medan perang seolah-olah mereka memiliki musik latar belakang mereka sendiri. Tapi itu terjadi secara tak terduga. Para prajurit garis depan keluarga Kong menemukan bahwa siaran audio tidak terlalu berguna bagi perusahaan Tinder saat ini. Tidak ada yang kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Tidak ada yang meludah ke tanah. Ini membuat pasukan Kong sedikit ketahuan dan bahkan dipukuli satu demi satu. Kong Fangyun, komandan di depan pertempuran, terpana. Bukankah dia mengatakan bahwa mata-mata di dalam penghalang telah dibersihkan? Apakah dia tidak secara khusus menguji keaslian audio? Mengapa urutan pertempuran perusahaan Tinder tidak takut dengan audio? Jadi ini juga jebakan Tinder Company, kan? Pihak lain dipersiapkan lebih awal, dan kemudian menyebabkan penipuan Kong dengan mengorbankan ratusan orang. Mereka mengorbankan nyawa lebih dari 600 mata-mata dan membuat surat Kong benar. Di antara mereka, bahkan mata-mata telah menjadi pusat pasukan, yang semuanya meyakinkan Kong. Tapi ketika Kong mengira dia makan Tinder dengan mantap, dia mendapati dirinya tertipu. Tanpa audio ini, pasukan garis depan Kong masih akan tetap pada posisi defensif mereka, daripada mengambil inisiatif untuk menyerang seperti yang mereka lakukan sekarang. Dan akan mengambil inisiatif ketika Brigade lapis baja hampir dihapus. Wang dan Tinder melakukan pertunjukan yang sangat bagus, membunuh begitu banyak orang luar biasa di Gunung Suci, dan kemudian bergabung untuk membuat peluang Kong untuk berperang. Kong Fangyun dapat membayangkan bahwa pada saat ini mereka mungkin harus menghadapi lebih dari sekedar Tinder. Barisan Barat juga akan menghadapi invasi tentara berat Wang. Pada titik ini, pertikaian seluruh aliansi penghalang akhirnya dimulai, dan kue pertama yang ingin dibagikan semua orang adalah milik Kong. Pada saat ini, semua konsorsium mengerti bahwa waktu aliansi bebas penghalang yang aman dan sehat akan segera berlalu. Mereka yang memenuhi penghalang kemanusiaan di masa depan hanya akan memiliki perang yang gelap dan berdarah. Saya tidak tahu kapan perdamaian akan datang lagi. Bab 768. Penghalang 176. Xiao Su, kamu mau kemana selanjutnya? Luo Lan bertanya, duduk di dekat api unggun. Ketika mereka tiba di Xiao Su, mereka tidak segera berpisah, tetapi mereka menemukan tempat lain untuk berkemah selama 2 hari. Luo Lan, Zhou Qi, Li Sentan, Si Liren, Zhou Yingsui, dan Du Qingqingshen, DLL. Selama waktu ini, mereka bergaul lebih harmonis. Semua orang menangkap permainan di hutan belantara, dan suasana kamp sangat ceria. Semua orang dapat melihat bahwa Ren Xiaosu dalam suasana hati yang buruk. Ini dapat dianggap sebagai depresi dengan teman-teman saya. Semua orang tahu bahwa Ren Xiaosu bersikeras memasuki Gunung Suci untuk subjek eksperimen 001, dan Ren Xiaosu berterus terang. Dia berpikir bahwa Yan Liuyuan mungkin menjadi subjek eksperimental untuk 001, dan dia ingin menemukan Yan Liuyuan. Tapi sekarang, pada dasarnya semua orang telah menemukannya, tetapi Yan Liuyuan telah lama hilang, mengapa Ren Xiaosu senang? Pada titik ini, Ren Xiaosu melirik Luo Lan, aku akan ke sisi Wang, tetapi kamu, apa rencanamu? Ketika dia berbicara, Dahuyu keluar dari hutan dari barat, saya baru saja kembali dari pasar gelap untuk mencari tahu sesuatu terjadi. Apa masalahnya? Ren Xiaosu bertanya sejenak. Perusahaan Tinder dan pertempuran Kong dimulai. Kong keluar dari depan Gunung Dabaichi dan menyusut garis pertahanan di belakang, kata Dahuyu. Pasukan lapis baja di depan-depan Kong semuanya telah berubah menjadi tembaga dan besi yang pecah.
Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa pada awalnya, Kong telah menguasai garis hidup perusahaan Tinder, tetapi setelah dia memasuki medan perang, dia tiba-tiba gagal, dan dia terkejut. Pokoknya, kali ini Kong mengalami kerugian besar. Luo Lan tertawa, hehe, ini adalah hal yang baik, saya melihat apakah mereka masih tidak memiliki kendali atas saya King Shi. Mengatakan ini Kong Shi juga sangat bodoh, bahwa perusahaan Tinder sama baiknya dengan monyet, bagaimana mungkin orang yang meraih pintu. Replika itu, apakah Anda tahu detailnya? Tahu, King Shen mengangguk, dan sepertinya dia tidak keberatan Luo Lan menyebut dirinya salinan, tetapi dengan tenang menjelaskan. Rencana Tinder telah lama dirumuskan, yaitu menggunakan ratusan mata-mata di wilayah Huang sebagai korban. Untuk membuat Kong percaya bahwa mereka dapat menggunakan sepotong audio untuk menghancurkan seluruh sumbu, tetapi sebenarnya mereka mengubur bayangan saat memodifikasi gen. Dan hanya mata-mata di wilayah Kong yang akan terpengaruh oleh audio. Ren Xiaosu bertanya, sama seperti menangkap burung. King Shen tertawa, ya tampaknya Anda telah melihat bagaimana Tinder menangani perangkap burung. Luo Lan berkata, karena ada perang, saya tidak bisa lagi menunda waktu di utara. Sementara Zhou tidak terlibat, saya harus berbicara dengan mereka untuk melihat apakah itu dapat membantu King. Apa maksudmu dengan membantu King? Kata Dahuyu. Ao, biarkan saja orang-orang di Central Plains membuat pot bubur, Luo Lan menjelaskan. Tentu saja, yang lebih penting adalah mengirim replika ini kembali ke King Shi, dan biarkan saudaraku memutuskan hidup dan mati. Ketika berbicara tentang ini, King Shen duduk di sebelahnya sambil tersenyum, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ini juga titik paling menyebalkan dari Luo Lan. Replika ini sama pintarnya dengan saudaranya, tetapi kurang manusiawi dari saudaranya. Meskipun King Ye dinobatkan sebagai tukang daging berdarah dingin sebelumnya, pada kenyataannya, King Shi tahu bahwa King Ye sangat penyayang. Dan tubuh King yang kembali terukir ini, sepertinya tidak ada perasaan ekstra. Setidaknya Luo Lan tidak menemukan fluktuasi emosional di pihak lain. Informasi apa lagi? Ren Xiaosu bertanya. Ada juga kemampuan topeng putih untuk dipalu olehmu, kamu dapat memanggil T5 yang keras, kata Dahuyu. Dikatakan bahwa seseorang sedang mempersiapkan untuk memberi peringkat semua orang luar biasa. Aku percaya bahwa kamu akan peringkat sangat tinggi. Lalu, tetapi mereka masih tidak tahu siapa Anda. Faktanya, ketika Dahuyu mengatakan itu relatif meremehkan, tetapi respon terhadap informasi ini di pasar gelap cukup besar. Karena berita untuk seluruh dunia yang luar biasa berarti bahwa ada orang-orang luar biasa yang sangat kuat. Jika mereka tahu bahwa Ren Xiaosu adalah penghancur penghalang, informasi ini mungkin akan sedikit lebih mengejutkan. Ketika Dahuyu membeli informasi ini, saya merasa sedikit menyesal, karena senjata di pegunungan tidak tahu seberapa kuat tampan mudanya. Pada saat ini, Dahuyu berkata kepada Ren Xiaosu, ada informasi lain. Wang Yun dikurung sebagai kepala sistem informasi hanya untuk 1 hari, hahaha. Berbicara, Dahuyu sangat bahagia sehingga dia tertawa untuk waktu yang lama dan tidak bisa berhenti. Setelah 5 menit, Ren Xiaosu menatap Dahuyu dengan ekspresi tanpa ekspresi, hampir sampai. Wajah Dahuok Xiao menegang, jadi konvergen, batuk, maaf saya tidak mengendalikan emosi saya untuk sementara waktu. Saya akan segera bergegas ke Kong, dan Wang Yun tidak bisa benar-benar mati di penjara rahasia Kong. Saya akan menemukan cara untuk membawanya keluar dan mengatakan bahwa sangat disayangkan bahwa bakat seperti itu tidak berpartisipasi dalam pembangunan Cina Barat Laut. Sekarang waktunya matang. Baiklah, kalau begitu kamu pergi, tetapi jangan memaksakannya, penghalang inti Kong tidak dapat dihancurkan oleh siapapun yang ingin melanggarnya. Jika itu tidak bisa diselamatkan, tunggu saja aku pergi ke Wang untuk menyelesaikan sesuatu, dan pergi ke Kong denganmu. Sebenarnya, Ren Xiaosu juga berpikir bahwa Wang Yun adalah talenta pribadi. Jika talenta seperti itu dapat dikirim ke barat laut untuk menambahkan batu bata dan ubin, itu tentu hal yang baik. Meskipun dia bersumpah untuk mempertimbangkan apakah dia akan pergi ke Northwest di masa depan, Dahuyu meneriakkan Daxing Northwest di telinganya setiap hari. Dan secara pribadi dia berteriak kepada Tuan Muda setiap hari. Ren Xiaosu tanpa sadar mulai mempertimbangkan Northwest. Dahuyu mengangguk dan memandang semua orang, kali ini, tidak tahu kapan kita bisa bertemu satu sama lain, sungai dan danau jauh, mari kita berhenti di sini.
Dengan semua mata memandang setiap orang untuk berpisah, tetapi ini adalah kehidupan orang dewasa, semua orang hanyalah penumpang di jalan panjang, tidak ada yang bisa kembali di jalan panjang itu. Meskipun semua orang membuat kawan seperjuangan, tetapi setelah pertempuran, mereka masih harus kembali ke posisi mereka sendiri. Meskipun hubungan King dengan Barat Laut masih dekat, mereka bukan keluarga. Sampai jumpa dan katakan apakah Anda seorang teman atau musuh. Luo Lan mengangguk, biarkan saja. Semoga King dan Barat Laut tidak pernah mampu membeli pendekar pedang. Pada saat ini, Dahuyu berkata, ya, saya telah melupakan satu hal yang kurang penting. Dikatakan bahwa perantau utara telah pindah ke selatan dan akan segera mencapai penghalang 176, tetapi hal ini tidak terlalu penting. Hambatan 176 mereka seharusnya bisa menghentikan mereka di utara. Begitu suara itu jatuh, King yang terukir tertawa dan berkata itu belum tentu. Dahuyu Chaoxing melihat dengan hati-hati, bagaimana Anda mengatakan ini? 176 hambatan berbeda dari milikmu 178. Kamu memiliki sumber daya yang kaya dan tidak ada pemeriksaan dan keseimbangan konsorsium di sisimu, tetapi 176 berbeda. Konsorsium lain menyela subsidi mereka kepada mereka 10 tahun yang lalu, dan sekarang mereka mengalami kesulitan. King dengan hati-hati tersenyum. Saya hanya berharap bahwa tamu tadi undang yang datang dari padang rumput lebih lemah, kalau tidak penghalang bisa menjadi sejarah. Bab 769, Keputusan Yan Liuyuan. Pada tahun-tahun awal, penghalang 176 setara dengan benteng 178, tetapi selama bertahun-tahun, setiap orang secara bertahap menyebutkan hanya 178, belum lagi 176. Ada banyak alasan untuk ini, di satu sisi, lokasi geografis penghalang 176 tidak seburuk 178, dan musuh di padang rumput tidak begitu ganas. Dari perspektif membayar, penghalang 176 tidak membayar banyak untuk seluruh aliansi penghalang. Lagi pula, ada begitu banyak orang di padang rumput, dan bahkan senjata panas tidak cocok. Sangat sulit untuk menjadi masalah besar bagi Central Plains, dan tidak ada pertempuran berdarah sengit yang terjadi dengan satu sama lain. Di sisi lain, penghalang 176 tidak terlalu efektif, dan tidak sebagus satu generasi. Dalam beberapa dekade terakhir, penghalang 176 telah menjadi turun-temurun dan merupakan milik pribadi keluarga Sen. Semua sumber daya dari penghalang asli disediakan oleh keluarga Wang, Tinder dan keluarga Kong. Tetapi setelah penghalang 176 menjadi milik pribadi Sen, dan semua orang menemukan bahwa ancaman dari padang rumput utara pada tahun-tahun ini hanya setelah keluarga Sen meneriakkan, serigala akan datang, pasokan persediaan secara bertahap pecah. Karena penghalang 176 terletak di tempat material yang buruk dan bertahan dalam celah antara Kong, Tinder, dan Wang, tahun-tahun ini tidak sebagus 1 tahun. Mantan manajer penghalang 176 tidak memiliki visi dan sumber daya, yang mengarah pada pengembangan industri ringan maupun industri berat. Hanya ternak dan pertanian yang dapat dilewati, sehingga juga kehilangan daya saing dalam aliansi penghalang. Sekarang, senjata mereka sudah sangat tua, dan beberapa orang bahkan menjualnya ke pasar gelap dengan imbalan uang. Inilah sebabnya King Shen mengatakan bahwa penghalang 176 tidak berfungsi. Dahuyu mendengarkan penjelasan King Shen. Dia tertawa, saya masih memiliki pandangan jangka panjang pada 178 benteng. Komandan yang sukses tidak pernah mempertimbangkan hal-hal turun-temurun. Setiap kali mereka memiliki anak-anak yang ingin merebut kekuasaan, mereka diberikan ke pos luar lebih awal. Ini adalah seluruh pos. Hanya ada satu di Barrier Alliance, dan saya hanya bisa mengatakan bahwa Komandan Benteng 178 layak nama dan perintis. Dahuyu melanjutkan, dan musuh yang aku hadapi di benteng bukanlah musuh nomaden yang bahkan tidak memiliki senjata panas. Inilah mengapa kita disebut benteng, tetapi mereka hanya bisa disebut penghalang. King Shen dengan hati-hati memandangi Dahuyu, dan dia menemukan bahwa ketika Dahuyu membangkitkan benteng, jenis kebanggaan dan kehormatan dari hati mungkin adalah sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan orang di dataran tengah. Luo Lan berkata, sebenarnya, keluarga Sen masih sangat marah pada awalnya. Pada saat itu, kekuatan militer aliansi penghalang tidak baik. Masih sangat sulit untuk menghadapi perang yang diprakarsai oleh orang-orang padang rumput. Sayangnya, generasi Sen Yin jatuh.
Jadi, menurutmu apakah orang-orang padang rumput akan menimbulkan ancaman bagi penghalang itu? Ren Xiaosu memandang ke arah King Shen. Premisnya adalah bahwa orang padang rumput sekarang cukup kuat, jawab King Shen. Lagi pula, unta tipis lebih besar dari seekor kuda. 7 hari kemudian, di perbatasan padang rumput utara, Yan Liuyuan tiba-tiba ditempatkan di selatan Malaysia. Konfirmasikan rute dan arah, periksa persediaan dan jumlah orang, dan Anda mungkin menghadapi pertempuran setiap hari di masa depan. Jangan menganggap enteng. Hasan mengangguk, Tuan, jangan khawatir, aku tidak salah di sisi ini. Yan Liuyuan mengangguk. Dia merasa bahwa Hasan telah menjadi jenius dengan suku kecil sebelumnya. Periode waktu ini datang dari Hasan untuk menjadi pembalap yang tepat dan dia dengan cepat menunjukkan keterampilan manajemennya. Pada saat ini, Yan Liuyuan bertanya lagi, di mana Tulang Pulan dan Kiang? Hasan di sampingnya dengan hormat mengatakan, para pengintai sudah dikirim, tetapi akan butuh 1 hari untuk kembali dari sana, dan saya akan melaporkan kepada Anda segera setelah ada berita. Kali ini ke selatan, Yan Liuyuan tidak membawa tentaranya ke penghalang terdekat dengan padang rumput, tetapi mengubah arah dan pergi ke situs Tinder. Mantan utusan King datang ke padang rumput dan membawakannya berita yang lebih penting, Tinder Company akan memulai perang, dan Tinder telah mengerahkan pasukannya beberapa bulan sebelumnya. Pada saat ini, hambatan di utara Tinder Company semuanya dalam kekosongan pertahanan. Status. Itu juga karena Yan Liuyuan tidak ingin klan lain mengetahui rencananya, jadi dia memilih yang terakhir untuk pergi. Oleh karena itu, 2 dari 3 suku besar pergi ke penghalang 176, dan dia menuju ke Sumbu. Utusan keluarga King bahkan membuat perjanjian dengan Yan Liuyuan, dan ketika dia tiba di bawah kota penghalang 21, seseorang akan membuka gerbang untuknya. Namun, ketika Yan Liuyuan tiba di perbatasan padang rumput, dia menyaksikan bahwa puluhan ribu pasukan yang terdiri dari 8 suku hanya berjarak lebih dari 100 km jauhnya dari penghalang nomor 21, tetapi dia memilih untuk berhenti. Tetap di tempat dan tunggu pengintai kembali. Hasan tidak begitu mengerti apa yang akan dilakukan Yan Liuyuan, tetapi dia melakukannya. Malam itu, pengikut Yan Liuyuan mulai menyembah ke arah akun besar itu. Itu masih etiket yang tidak diketahui. Mereka mengatakan bahwa mereka harus tunduk kepada para dewa 100 kali di pagi hari, dan membungkuk 3 kali sebelum makan di malam hari. Cukup religius. Keyakinan pengembara ini pada Yan Liuyuan meningkat dari hari ke hari, dan secara bertahap ritual sudah mulai muncul. Ritual adalah aturan etiket dalam arti biasa, seperti mempersembahkan 3 pengorbanan ketika berdoa untuk hujan, seperti kepala seorang Buddha dan nyanyian harian. Baru pada keesokan paginya Hasan dan para pemimpin suku lainnya bergegas ke depan akun besar, di mana Kiki sedang menyisir rambutnya untuk Yan Liuyuan. Yan Liuyuan memandang Hasan, katakan sesuatu saat kamu memilikinya. Hasan dengan hormat berkata, selamat kepada Tuan. Beberapa pengintai telah kembali dan mengatakan bahwa suku Seran dan Tarsus telah mencapai lingkup penghalang 176. Namun, penghalang 176 tampaknya sudah tahu bahwa mereka akan pergi lebih awal, sehingga mereka melakukan penyergapan di muka. Sulit bagi suku untuk bersaing dengan bagian depan penghalang 176, dan bagian belakang telah terputus. Sepertinya akan dikubur di luar penghalang 176. Beberapa kepala suku lainnya juga tampak bahagia, dan ketika Seran dan Tartar mati, mereka tidak akan memiliki musuh lagi di padang rumput. Semua orang juga mengatakan secara pribadi bahwa pahlawan di rumahnya sendiri mungkin dewa, tetapi sebenarnya itu adalah seorang prajurit dan seorang prajurit yang belum dirusak. Seseorang membantu menghilangkan lawan. Tetapi Yan Liuyuan merenung dalam waktu yang lama, dan kemudian memandangi kepala yang mengerutkan kening di depannya dan berkata, siap membuka, kita akan pergi ke penghalang 176. Hasan membeku, Tuan, bukankah berbahaya untuk pergi ke penghalang saat ini? Mengapa kita tidak terus berbaris di Tinder, bukankah kita mengatakan bahwa pertahanan kosong? Yan Liuyuan menggelengkan kepalanya, populasi Pulan dan Tartar jauh lebih besar daripada populasi kita. Jika cahaya dan kekuatan mereka semua mati di penghalang 176, berapa tahun yang dibutuhkan agar padang rumput menjadi tenang? Hasan, aku yang dibutuhkan adalah ternak domba, dan subyek di padang rumput, bukan padang rumput kosong. Petik 2. Hasan dan yang lainnya terpana. Mereka tidak menyangka bahwa tuan rumah di depan akan menyelamatkan anggrek pelayan dan tulang pipi.
Dalam ketidakjelasan, mereka merasakan keberanian dan ambisi pihak lain. Mungkin ini adalah respon utama dari padang rumput. Semacam. Yan Liuyuan tertawa, silakan dan bersiaplah. Penghalang itu sebenarnya tidak sekuat yang Anda kira. Dinasti baru di padang rumput akan segera lahir. Lebih baik menggunakan darah mereka untuk beribadah. Bab 770, Gunung Lusan. Tanpa mengetahui alasannya, Hasan selalu merasa bahwa semakin dekat dia dengan bahasa Cina, semakin sunyi pemiliknya. Itu bukan keraguan atau ketakutan, itu lebih merupakan kontradiksi. Hasan tahu bahwa tuannya pernah tinggal di selatan, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang tuannya alami di sini. Dia tidak tahu mengapa pemilik pergi ke padang rumput atau mengapa pemilik ingin mendirikan dinasti baru di padang rumput itu. Hasan selalu merasa bahwa pemiliknya selalu menyembunyikan banyak pikiran. Sekarang, di bawah kepemimpinan Yan Liuyuan, para prajurit Wang Ting bergegas melewati penghalang 176 untuk menyelamatkan musuh-musuh mereka, suku Pulan dan suku Tarsus. Awalnya Hasan tidak mengerti pendekatan Yan Liuyuan, karena itu adalah musuh. Tetapi kemudian dia dan para kepala suku lainnya menyadari bahwa pikiran Yan Liuyuan jauh lebih luas daripada mereka, rumput yang diinginkan pihak lain adalah padang rumput yang lengkap yang bisa bergerak ke arah padang rumput yang kuat, bukannya puas ketika orang-orang padang rumput terfragmentasi. Suku Pulan dan Tartar adalah 3/4 cahaya dan kuat di padang rumput, dan ada banyak wanita tua dan anak-anak di belakang mereka. Jika Pralan dan Tartar mati di dataran tengah, akan membutuhkan orang padang rumput hampir 15 tahun untuk meringankan. Setelah nafas ini, Yan Liuyuan tidak ingin menunggu selama itu, dia ingin menaklukkan musuh-musuhnya sebelumnya dalam kobaran perang. Pada saat ini, setelah menghadapi serangan, para pelayan dan klan sakral dipaksa untuk mundur menuju Gunung Lulu. Orang padang rumput terutama kavaleri. Yang paling ditakuti adalah gunung dan gunung. Ketika mereka sampai di sana, kuda-kuda tidak bisa bergerak, dan busur dan anak panah tidak bisa menandingi senjata panas dari dataran tengah, dan mereka hanya bisa terperangkap di gunung dan mati. Tetapi mereka tidak punya pilihan. Seperti yang diukir tubuh King Shen, unta ramping lebih besar dari kuda, bahkan jika penghalang tidak lagi berkelahi. Mereka memiliki jenderal yang sangat baik dan pengalaman yang kaya dalam pertempuran. Meskipun kekuatan mekanik mereka telah lama berlaku, dan bahkan jumlah prajurit telah berkurang dari 40.000 menjadi 10.000. Penghalang 176 masih bukan sesuatu yang dapat diprovokasi oleh orang padang rumput. Inilah sebabnya mengapa Yan Liuyuan tidak datang ke penghalang 176. Kekuatan penghalang ke-176 dibagi menjadi dua kelompok lebih awal, satu kelompok disergap di dekat Gunung Lulu, dan kelompok lainnya di jalan memutar di sekitar Gunung Yanxing. Pada saat Tulang Lanlan dan Tarsus dicegat di depan Gunung Lulu, pasukan tempur penghalang ke-176 sudah memotong jalan di belakang mereka. Kepala suku Seran, Serenzi, berdiri di depan gunung, dan dia melihat jalan gunung di depan, tetapi akhirnya dia menarik belati dan menusuknya langsung ke leher kudanya. Kuda-kuda besar ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun, tetapi sekarang mereka harus saling membunuh dengan tangan mereka sendiri. Kuda berkepala tinggi perlahan-lahan jatuh, dan air mata keruh mengalir dari matanya, dan Fu Lanqi berbisik, "Aku terlalu bodoh untuk membunuhmu untuk mati bersamaku. Aku mungkin tidak bisa hidup terlalu lama, yakinlah, aku akan segera pergi ke surga denganmu, angin di padang rumput akan menyatukan kita." Ketika teman berikutnya mendengar ini, ada perasaan putus asa di hatinya yang tidak bisa menahannya. Faktanya, semua orang mengerti bahwa jika kavaleri dipaksa masuk ke gunung oleh musuh, itu berarti bahwa tidak ada jalan keluar, kalau tidak pasti tidak akan memasuki gunung. Pelayan Lan Qi memanjat gunung. Tidak jauh, kepala suku sakral, Yan Bian Yan, juga melihat sisi ini. Awalnya, keduanya adalah pesaing, tetapi sekarang mereka hanya bisa menjadi anjing pemakaman. Tulang pipi Yan Leng berkata, "Ini tidak apa-apa, mari kita mati bersama di Gunung Luolu ini, lebih murah dan anak lainnya." Mulai sekarang, seluruh padang rumput miliknya. Fu Lanqi menghela nafas, "Apa yang kamu katakan padaku? Aku ingat kamu pertama kali mengatakan bahwa kamu akan melawan Kaogu untuk mengatur pengadilan kerajaan. Jika kamu tidak mengatakan itu, aku tidak perlu membawanya pergi dengan prajurit Fulan saya." Hidup. Seorang teman di samping berkata, "Anda tidak harus berkecil hati, mungkin ada kesempatan untuk menjadi lebih baik." Apa gilirannya? Pipi Bon mencibir.
Kecuali jika anak itu dapat membawa 8 sukunya untuk menyelamatkan, kamu akan sangat baik ketika kamu membawanya. Aku takut dia tahu kita akan mati, dan dia tertawa diam-diam, kami tertawa dan memberinya padang rumput. Tidak ada jalan lain. Zhang Yuan menyela, dan bahkan jika dia datang, itu tidak berguna. Kita semua harus mengerti bahwa tidak mungkin untuk bertarung dengan dataran tengah tanpa senjata. Beberapa prajurit di bawah saya telah terbangun, tetapi masih bukankah itu dibunuh oleh Central Plains? Tidak ada pepatah populer di padang rumput, dan mereka secara kolektif disebut sebagai prajurit yang terbangun. Pada saat ini, mereka telah melihat bagian belakang mengejar pasukan di atas gunung, dan bagian hitam dari gunung itu. Bahkan Lan bahkan dapat membayangkan pemandangan Central Plains yang menembakkan senapan mesin berat pada mereka. Pada saat itu, saudara lelakinya dan prajuritnya akan jatuh di sampingnya satu persatu, atau mungkin dia yang pertama jatuh. Serensi terus berbalik dan memanjat, dan kali ini 176 penghalang belajar sebelum rencana mereka untuk melawan lembah rumput. Saya takut bahwa semua pasukan mereka tidak dapat menstabilkan selama 15 tahun. Selama mereka terbunuh di Gunung Luolu ini, padang rumput harus beristirahat selama 15 tahun. Pistol bertepuk tangan terdengar dari bawah gunung, dan Fu Lanqi melirik ke belakang. Dia melihat dengan rasa sakit bahwa prajurit sukunya jatuh, dan darah mengalir di bebatuan, dan itu mengerikan. Tetapi pada saat ini, pelayan Lan tiba-tiba berteriak, "Lihat, seseorang datang dari belakang pasukan Central Plains." Serenity berbalik dengan tulang pipinya, dan mereka berdua berpegangan pada ini sebuah kavaleri. Dataran tengah sudah lama meninggalkan bantuan kuda, jadi karena pihak lain menunggang kuda itu pasti padang rumput. Tulang pipi terdiam untuk waktu yang lama, mengapa dia datang ke sini, bukankah kita berharap kita mati di Central Plains? Serenity berpikir sejenak dan menjawab, mungkin karena kita semua orang padang rumput. Zhang Yuan mencibir pernyataan ini, kapan kita memiliki konsep rekan senegaranya di padang rumput, bukankah siapapun yang bertinju besar akan pergi bersamanya? Dan bahkan jika dia datang, bagaimana bisa busur dan anak panah mengalahkan senjata api Central Plains? Tidak mungkin. Semua orang diam, dan semua orang tahu bahwa Bian Guyan benar. Tidak akan ada suku di padang rumput untuk menyelamatkan suku-suku lain. Ini adalah hukum padang rumput yang memilih daging yang lemah dan makanan yang kuat. Tidak ada konsep seperti rekan sebangsa. Karena itu, mereka hanya dapat terus mendaki gunung secara membabi buta, menunggu kematian mereka. Fu Lanqi sangat lelah, bukan kelelahan fisik, tetapi menyaksikan saudara-saudara yang meninggal dengan kelahiran dan mati di sampingnya, tetapi ketika dia tidak berdaya. Suasana hatinya mulai menjadi lelah, dan keputusasaan mulai mengalir melintasi leher seperti gelombang, membuatnya sesak napas. Datang. Tetapi pada saat ini, melihat kavaleri di kejauhan berhenti perlahan, hanya satu perjalanan keluar dari kerumunan, temperamen bocah itu unik pada waktu itu. Pria itu perlahan-lahan melaju menuju Gunung Zuolu, dan awan-awan gelap mulai mengembun perlahan-lahan. Cahaya melintas di balik awan-awan gelap, dan seluruh langit tampaknya menjadi pusaran besar, dan jiwa semua orang harus diserap. Pelayan Lanqi dan yang lainnya di gunung berangsur-angsur lupa untuk melarikan diri, dan mereka berdiri di atas batu dan melihat pemandangan ini dengan takjub, menahan nafas dan menatap. Di mana kekuatan yang bisa dipahami manusia, jelaslah bahwa hanya dewa yang bisa melakukannya. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.